Sudah mulai muncul survei evaluasi 1, survei evaluasi 2, dan survei evaluasi 3 kartu prakerja. Sebenarnya kapan jadwal pengisian survei evaluasi-evaluasi ini? Kemudian yang kedua, di mana kita mengisi survei evaluasi prakerja ini? Yang ketiga, kenapa survei evaluasi kedua dan ketiga ini muncul secara bersamaan setelah mengisi survei evaluasi yang kedua? Apakah ini tidak menjadi masalah jika teman-teman sudah mengisi survei evaluasi 2, kemudian sejam kemudian kalian mengisi survei evaluasi yang ketiga? Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah survei evaluasi kartu prakerja ini mempengaruhi ke pencairan insentif prakerja jika kelewat tidak mengisi? Dan yang kelima, bagaimana contoh dan cara benar mengisi survei evaluasi kartu prakerja? Oke, semua akan kita bahas tuntas di video ini, so simak video ini sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube aku, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman ya mengenai survei evaluasi kartu prakerja. Buat teman-teman yang gelombang 46 ke bawah, itu pasti sudah mulai mengisi survei evaluasi kedua atau survei evaluasi 3 ya di bulan-bulan November ini. Sedangkan buat teman-teman yang baru lolos di kartu prakerja gelombang 47, ini sudah mulai ada yang muncul survei evaluasi satunya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kapan sih jadwal pengisian survei evaluasi 1, 2, dan 3 ini? Nah, buat kalian yang lolos di gelombang 46 ke bawah, ini biasanya antara survei evaluasi 1 dan survei evaluasi 2 itu ada jarak sekitar 1 bulan sampai 2 bulan teman-teman dalam pengisiannya. Nah, untuk survei evaluasi 3 ini memang selalu diberikan ketika akhir tahun seperti bulan November dan Desember. Nah, di bulan November Desember ini kita sudah mulai diminta untuk mengisi survei evaluasi ketiga kartu prakerja. Sedangkan buat teman-teman yang prakerja gelombang 47, ini kan karena baru lulus di bulan Oktober akhir bulan kemarin, jadi ini sudah mulai juga muncul ya survei evaluasi 1, kemudian ada juga yang selang beberapa hari udah diminta lagi mengisi survei evaluasi 2, dan beberapa hari lagi diminta mengisi survei evaluasi 3. Itu nggak masalah teman-teman kalau kalian tuh diminta untuk mengisi survei evaluasi 2 dan 3-nya itu di hari yang sama atau di jam yang sama, itu nggak masalah. Mengingat karena ini adalah akhir tahun, jadi dari pihak prakerja ini mengejar ya teman-teman sebelum tutup buku. Jadi diusahakan dari PMO Prakerja ini menginginkan kita ini sudah clear ya urusan pembelian pelatihan, kemudian mengisi survei sebelum tanggal 30 November tersebut. Jadi buat teman-teman nih yang lolos di kartu prakerja, sering-sering cek di dashboard prakerja kalian, karena kalau misalkan teman-teman kelewat dalam mengisi survei evaluasi tersebut, itu nggak mempengaruhi ke insentif kartu prakerja, tapi teman-teman tidak mendapatkan insentif tambahan sebesar 50.000 dari setiap surveinya. Jadi untuk survei evaluasi 1 setelah teman-teman mengisi, itu kalian mendapatkan insentif tambahan sebesar 50.000, nanti akan muncul di dashboard prakerja kalian seperti ini di bagian sini. Kemudian setelah teman-teman mengisi survei evaluasi kedua, kalian akan dapat lagi uang tambahan 50.000. Dan setelah teman-teman mengisi lagi survei evaluasi yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan lagi sebesar 50.000. Jadi total insentif yang kita dapatkan dari survei evaluasi ini yaitu sebesar Rp150.000. Kemudian, di mana Kak untuk mengisi survei evaluasi ini? Nah, ini masih banyak dari teman-teman yang belum tahu nih, kita ini di mana untuk mengisi survei evaluasinya. Nah, untuk survei evaluasi kartu prakerja ini kita hanya mengisi di dashboard prakerja. Nanti ketika kita sudah diminta untuk mengisi survei evaluasi tersebut, itu munculnya otomatis di dashboard prakerja kalian ya. Biasanya itu ada peringatan seperti ini, atau kalau ada juga yang nggak dapat, tapi nanti muncul otomatis. Nah, nanti kalian tinggal isi aja. Nah, kalau teman-teman diminta untuk mengisi survei evaluasi di luar website prakerja, itu sudah dipastikan penipuan teman-teman, karena survei evaluasi ini sekali lagi hanya di
diisi di dashboard prakerja. Selanjutnya untuk survei evaluasi prakerja ini sama sekali nggak mempengaruhi insentif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kelewat nggak ngisi, itu kalian cuma tidak mendapatkan survei tambahan aja. Dan untuk mengisi survei evaluasi ini kalian jawab aja sejujur-jujurnya, karena ini nggak mempengaruhi ke pencairan insentif kartu prakerja ataupun ke pencairan survei evaluasi kartu prakerja kalian. Nah, ini adalah contoh yang benar mengisi survei evaluasi kartu prakerja. Teman-teman, untuk cara pengisian survei evaluasi 1, 2, dan 3 ini sama aja ya teman-teman. Nanti bedanya, ini kan muncul nih langsung di dashboard prakerja kalau udah diminta. Nah, kalau buat kalian diminta untuk mengisi survei evaluasi 1, maka di sini tertulis survei evaluasi 1. Kalau survei evaluasi 2, di sini terus survei evaluasi 2, dan yang ini punya aku sudah mulai mengisi yang survei evaluasi 3. Jika teman-teman terkendala dalam mengisi survei evaluasi ketika kalian sudah klik kirim tuh ngeblank atau nggak bisa dikirim, silahkan kalian coba aja berkala atau teman-teman coba mengisi menggunakan laptop atau komputer kalian, atau bisa juga menggunakan Opera Mini teman-teman. Itu biasanya kita lancar ya mengisinya. Nah, di sini aku contohin, kita scroll aja. Di sini kita baca manajemen pelaksanaan program kartu prakerja penyelenggaraan survei evaluasi 3 sebagai sarana mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi program kartu prakerja. Jadi sekali lagi untuk survei evaluasi ini kan jawab aja sejujur-jujurnya ya teman-teman. Jadi nggak ngaruh juga ya ke insentif kalian. Nah, di sini udah tertulis juga jawaban sobat tidak akan mempengaruhi pemberian atau besaran insentif. Oke, di sini kita klik aja iya. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Seperti ini contohnya, bila program kartu prakerja tidak ada, Anda tidak akan membeli pelatihan dengan biaya sendiri, iya. Jadi kita jawab aja ya, kalau kita nggak ada kartu prakerja, kita nggak akan membeli pelatihan, itu benar. Tidak akan punya pengalaman mengikuti pelatihan, iya. Tidak pernah mengenali pelatihan online, iya. Kesulitan untuk mendapatkan pelatihan yang bersertifikat, iya. Kesulitan untuk meningkatkan kepengetahuan dan keterampilan dan soft skill kerja kita, iya. Kesulitan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan, iya. Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, iya. Nah, jadi teman-teman, survei evaluasi ini juga mempengaruhi ya untuk kinerja prakerja. Bagusnya itu prakerja ini berhasil atau enggak, ke depannya ini bagusnya ada atau enggak, ini juga bisa dilihat dari survei evaluasi ini teman-teman. Jadi kan jawab aja sebaik mungkin. Di sini kita klik untuk yang ini kalian isi aja teman-teman ya, bebas. Di sini klik lagi selanjutnya. Ini langsung kita udah selesai teman-teman. Maka di sini kita lihat aja di bagian insentif. Ini langsung muncul ya untuk jadwal pencairan insentif survei evaluasi yang ketiga, jumlahnya 50.000. Nah, ini survei evaluasi 1, survei evaluasi 2 punya aku udah ditransfer. Jadi di sini contohnya yang di sini yang survei evaluasi 3 masih menunggu diproses. Untuk estimasi pencairannya tanggal 25 November 2022 bisa jadi maju tepat waktu atau mundur dari jadwal insentif. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.